Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwati fillah, fa ana masrurun jiddan hina ma astati' an altaqiya bikum maratan ukhra fi hadzal yawm al-mubarak. Wa atamannakum ala sihhatin wa afiyatin wa salamah, wa kadzalika wa atamannakum ala hamasah limusyarakati hadzal darsil mufid. Fa insyaallah subhanahu wa ta'ala sanastamir darsana fi hada al-liqa al-munasib istimraran ala ma qad tawaqqafna fil liqa'atis sabiqah. Fal yawm insyaallah sanashrah lakum darsan au maudu'an jadidan min kitab Sahihil Adabil Islamiyah, la wahiya adabu as-salam. Adabus salam min kitab Sahihil Adab al-Islamiyah. Walidzalika narju minkum husna al-istima' wal insat li hadha al-maqta' tastami'una jayidan ila hadzal bayan wa tattali'una wa tanzuruna ila kitabikumul muqarrar. Taib, rakkizu ayyuhal ikhwah ma'a hadha ad-dars. Ikhwati fillah, kama qultu lakum anifan anna darsana fi hadha al-liqa' at-tayyib wa huwa adab as-salam. Wa qabla an naqra wa nashrah lakum adab as-salam tafsilan, urid an adkur lakum adab as-salam ijmalan. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang baru, ya, pembahasan yang baru, yaitu adab as-salam, adab-adab bersalam atau adab-adab mengucapkan salam. Baik, sebelum kita sebutkan adab-adab salam ini secara terperinci disertai dengan dalil-dalilnya, jadi di sini Ustaz akan sebutkan adab-adab salam ini secara global, ya. Baik, yang pertama adalah al-amalu ala nashris salam bainal muslimina jami'an. Jadi ini adab yang pertama, yaitu mengamalkan untuk menyebarluaskan salam. Mengamalkan untuk menyebarluaskan salam di kalangan kaum muslimin secara keseluruhan. Asani adamul iktisar fi ilqa'is salam ala man ya'rif faqat. Adamul iktisar, tidak memendekkan atau tidak membatasi mengucapkan salam tersebut kepada orang yang dikenal saja. As-salis al-iltizam bisighatil waridah anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-iltizam, selalu, ya, berusaha untuk terus menggunakan as-sighah al-waridah, lafaz atau redaksi salam yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ucapan salam yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita upayakan untuk mengikutinya, ya, sesuai dengan yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi' an la yaqula alaikas salam. Yang keempat, agar tidak mengucapkan alaika assalam. Al-khamis an yulqiyas salama indal qudumi wa indal qiyami min majlisih. Mengucapkan salam ketika mendatangi atau meninggalkan suatu majelis. Yang keenam, an yahrisa kullu muslimin an yakuna huwa al-badi'a bis salam. Berusaha bersungguh-sungguh setiap muslim
agar dialah yang memulai salam. As-sabi, yang ketujuh, an yulqiya al-muslimu as-salama ala akhihi idza hala bainahuma syai'un. Agar mengucapkan seorang muslim tersebut ucapan salam kepada saudaranya apabila ada pemisah di antara keduanya, apabila di antara keduanya dipisah oleh sesuatu. As-samin, idza lam yasma'u as-salama a'adahu salatan hatta yasma'u. Apabila mereka tidak mendengarkan salam, maka dia mengulanginya sampai 3 kali hatta yasma'u, agar mereka mendengarnya. At-tasi, an yusallimal muslimu ala man fi baiti. An yusallimal muslimu ala man fi baiti fa in lam yajid sallama ala nafsih. Agar mengucap salam seorang muslim kepada orang-orang yang ada di rumahnya, kepada siapa saja yang ada di rumahnya. Fa in lam yajid sallama ala nafsih. Jika tidak ada orang atau dia tidak menemui atau menjumpai siapapun di dalam, sallama ala nafsih, dia mengucapkan salam atas dirinya sendiri. Al-ashir, idza marra bisibyanin alqa alaihimus salam. Apabila melalui anak-anak kecil, alqa alaihimus salam, mengucapkan salam kepada mereka. Ya, yang ke-11 adalah an yusallimar raqibu 'alal mashi wal qalilu 'alal katsir. Agar mengucapkan salam orang yang di atas tunggangan atau orang yang di atas kendaraan kepada orang yang berjalan kaki. Wal qalil 'alal katsir. Mengucapkan salam orang yang jumlahnya lebih sedikit kepada yang jumlahnya lebih banyak. Yang ke-12, an yusallimas saghiru 'alal kabiri wal marru 'alal qa'id. Agar mengucapkan salam orang yang kecil, orang yang lebih junior, alal kabir, atas orang yang lebih tua, orang yang lebih senior dari dia. Wal marru ala al qaid, dan orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Yang ke-13, al ibtisamatu inda ilqa'is salami wa raddih. Senyum, ya, ketika mengucapkan salam, begitu juga ketika menjawabnya. Yang ke-14, al-musafahatu ma'as salam. Berjabat tangan beserta salam. Kemudian yang ke-15, wa yajuzul jam'u bainal isyarati wan nutqi bis salam. Boleh menggabungkan antara isyarat dan mengucapkan salam. Ada isyarat kemudian ada ucapan salam. Ta'limu adabis salam liman lam ya'rifha. Ini yang ke-16. Ta'lim adabis salam liman lam ya'rifha. Mengajari adab-adab salam kepada orang yang belum mengetahuinya. Kemudian yang ke-17, adamul ibtida ghairu al-muslim bis salam. Adamul ibtida ghairu al-muslimi bis salam. Tidak memulai kepada selain muslim dengan salam. Maksudnya jangan memulai salam kepada non muslim. Yang ke-18, raddus salami ala ghairil muslim biqoulihi wa alaikum. Menjawab salam kepada non muslim dengan ucapan wa alaikum. Yang ke-19, idza marra ala qaumin minal musyrikina bainahum muslim sallama alaihim. Apabila melewati suatu kumpulan atau suatu jamaah dari orang-orang non-muslim, orang-orang musyrik, sementara di antara mereka ada orang muslim, sallama alaihim, maka dia mengucapkan salam atas mereka. Karena di situ tadi ada orang muslim. Baik, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kita akan lanjut menjelaskan adab assalam ya, dari yang pertama sampai yang ke-10, dan pastikan antum ya fokus ya mendengarkan dengan seksama, perhatikan jangan sampai ada penjelasan yang terlewat. Karena di sini akan kita jelaskan beserta dengan landasan atau dalil-dalilnya. Adabus salam. Al-awwal al-amalu ala nashri as-salam bainal muslimina jami'an. Mengamalkan untuk menyebarluaskan salam di kalangan kaum muslimin secara keseluruhan. Rawi Muslim, Imam Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, la tadkhulunal jannata, kalian tidak akan masuk ke dalam surga, hatta tu'minu, sampai kalian beriman, wala tu'minu hatta tahabbu, wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai, saling mengasihi. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah kalian saya tunjukkan atas sesuatu, apabila kalian melakukannya niscaya kalian akan saling mengasihi, saling menyayangi di antara kalian. Afshu as-salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memberikan tips bagaimana caranya agar kita ya dicintai oleh sesama ya, agar orang-orang senang kepada kita, yaitu kita harus saling memberikan hadiah ya, sering memberikan hadiah kepada orang lain, saling memberi. Nah, ketika nanti kita sudah terbiasa saling memberi, maka rasa cinta di antara sesama pun nanti akan terus menguat dan akan terus tumbuh. Jadi ini tips dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar kita saling mencintai di antara sesama, agar jangan ada kebencian. Fa fis sahihaini, disebutkan dalam sahihaini, Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala, dari Al Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami dengan 7 hal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Al Barra bin Azib, menyuruh mereka dengan 7 macam hal. Wa nahana an sab'in, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang kami dari 7 hal. Amarona bi iyadatil maridi, beliau menyuruh kami untuk menjenguk orang yang sakit. Wattiba'il janazati, dan mengiringi jenazah. Wa tashmitil atis, mendoakan orang yang bersin. Wa ibraril qasami awil muqsim, memenuhi sumpah, memenuhi atau menunaikan sumpah. Wa nasril mazlumi, menolong orang yang terzolimi. Wa ijabatid da'i,
memenuhi undangan, wa ifsya'is salami, dan menebarkan salam. Jadi ini dia yang menjadi fokus pembahasan kita, ya. Di sini disebutkan wa ifsya'is salam, menebarkan salam. Jadi ini termasuk anjuran atau hal yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabatnya untuk melakukannya. Wa nahana anil khawatima au an takhuttumin bizahabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk memakai cincin yang terbuat dari emas. Al khawatim atau an takhuttum bizahab itu maknanya sama, ya. Memakai cincin dari emas. Wa an syurbin bil fiddati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang mereka minum dengan al fiddah, bejana perak. Bejana perak. Wa anil mayathir, memakai mitsarah. Mitsarah ini alas duduk yang terbuat dari sutra, ya, alas duduk yang terbuat dari sutra. Apakah dia dipakai untuk alas duduk di lantai atau di atas kendaraan, misalnya kuda. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperbolehkan hal tersebut. Wa anil qassi, dari al qassi, yaitu salah satu jenis pakaian sutra dari daerah Kos. Wa an lubusil hariri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang memakai sutra, al harir, sutra. Wal istibrak. Apa ini al istibrak? Pakaian sutra yang tebal. Wad dibaj. Dan dibaj ini juga adalah pakaian sutra. Dan ad-dibaj ini adalah sutra yang terbaik, ya. Sutra yang paling baik. Jadi al-qas, al-harir, al-istibrak, ad-dibaj itu adalah sutra. Cuman di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merincikan semua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan semuanya. Jadi larangannya mencakup seluruh sutra. Apakah dia sutra yang dijadikan hanya sebagai tempat duduk, sutra yang tebal, sutra yang biasa saja, ya, sutra yang paling baik, semua dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh 7 hal dan melarang 7 hal yang lainnya, ya. Baik, nadkhul ila al-adab ats-tsani. Kita akan menjelaskan adab yang kedua. Adamu al-iktisar fi ilqa'is salam ala man ya'rif faqat. Tidak membatasi memberikan salam atau mengucapkan salam kepada orang yang dikenali saja. Fa fi sahihaini, disebutkan dalam sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhoi, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun, Islam yang manakah yang baik itu? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Berikan makanan kepada orang lain dan ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang belum kamu kenal. Tut'imut ta'am, berikan makanan kepada orang lain, ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang belum kamu kenal. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar mengucapkan salam
baik kepada orang yang sudah kita kenal, begitu juga kepada orang yang belum kita kenal. Jadi ketika ada orang yang mengamalkan ini, berarti keislamannya itu sudah lumayan baik. Ketika ada orang yang mengamalkan ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia, jadi ketika ada orang yang mengamalkan hadis ini, dia suka memberi makan kepada orang lain, kemudian suka menebarkan salam baik kepada orang yang dia kenal ataupun tidak. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut keislamannya sangat baik, ya. Keislamannya sudah sangat baik. Karena di awal hadis tadi disebutkan ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ayyul Islami khairun?" Ya, Islam yang mana yang baik itu? Ya. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan hadis ini, ya, menjawab dengan kamu memberikan makanan kepada orang lain, kemudian menebarkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun tidak. Berarti ketika kita mengamalkannya, maka kita akan termasuk dari orang yang berislam dengan baik. Baik, kita masuk kepada adab yang ketiga, al-iltizam bisighah al-waridah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-iltizam, berupaya untuk terus, ya, berusaha untuk selalu memakai as-sighah al-waridah, lapas atau redaksi yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, redaksi yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawa at-Tirmidzi wa qala, Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dan beliau menuturkan hasanun sahihun gharibun, hadisnya hadis hasan sahih dan gharib. Ana Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu orang tersebut mengatakan, assalamu alaikum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashrun, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ashrun, 10. Maksudnya orang yang mengucapkan assalamu alaikum tadi mendapat 10 balasan pahala. Ketika dia mengucapkan assalamu alaikum, maka pahala yang dia dapat adalah akan dibalas dengan 10 kebaikan. Summa jaa akharu faqala assalamu alaikum wa rahmatullah. Kemudian datang lagi sahabat yang lain, kemudian dia mengucapkan assalamu alaikum wa rahmatullah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ishrun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ishruna, 20. Maksudnya adalah dia akan mendapatkan 20 pahala kebaikan. Tsumma jaa akharu faqala, kemudian datang lagi sahabat yang lain. Kemudian dia mengatakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lengkapi lagi, ya, lebih lengkap lagi dia mengucapkan salam dibandingkan 2 sahabat atau 2 temannya yang tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasuna, 30. Jadi orang yang ketiga ini akan mendapatkan 30 pahala, ya. 30 pahala kebaikan. Jadi dari hadis ini kita pahami bahwa lapas atau redaksi ucapan salam yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang kita lihat di sini tadi, ada 3 macam, ya. Assalamualaikum yang pertama, kemudian yang kedua assalamualaikum warahmatullah, kemudian yang ketiga assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Dan masing-masing itu derajat pahalanya adalah berbeda, ya. Jadi inilah redaksi salam yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang kita amalkan, jangan kita ganti dengan ucapan yang lain, semisal halo,
ya. Halo, apa kabar, ya. Dan ucapan-ucapan salam yang lainnya, ya. Baik, kita lanjut adab yang keempat, an la yaqula alaikas salam, agar tidak mengucapkan alaikas salam. Rawa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan wa qala hasanun sahihun, beliau mengatakan hadisnya hasan sahih, an Jabir bin Sulaimin qala, dari Jabir bin Sulaim qala, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu, saya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu saya berkata, alaikas salam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taqul alaikas salam walakin qul assalamu alaikum. Jangan katakan alaikas salam, akan tetapi katakanlah assalamu alaika, ya. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang, yang kita katakan adalah assalamu alaika atau assalamu alaikum. Jangan dibalik, alaika assalam, ya. Karena alaika assalam atau alaikumussalam ini kan ucapan untuk orang yang menjawab, ya. Ucapan untuk orang yang menjawab. Baik, kita masuk kepada adab yang kelima, an yulqiyas salama indal qudumi wa indal qiyami min majalisih, agar mengucapkan salam ketika datang dan ketika meninggalkan majelisnya. Jadi ketika kita datang ke sebuah perkumpulan, misalnya di situ ada teman-teman kita yang kumpul atau itu adalah majelis, ya, maka kita datang ucapkan salam. Kemudian kalau misalnya kita yang duluan balik, kita yang duluan meninggalkan majelis tersebut, maka kita ucapkan juga salam. Rawa At-Tirmidzi wa hasanahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dan menghasankan hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idan taha ahadukum ila majlisin falyusallim, apabila sampai salah seorang di antara kalian kepada sebuah majelis, falyusallim, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Fa in badalahu an yajlisa falyajlis, maka jika dia berkehendak untuk duduk, jika dia ingin duduk, maka silahkan duduk. Tsumma idza qama falyusallim, kemudian apabila dia berdiri, maksudnya dia yang duluan meninggalkan majelis tersebut, falyusallim, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Falaisatil aula bi ahaqqa minal akhirah, tidaklah salam yang pertama tadi lebih berhak, lebih pantas dibanding salam yang terakhir. Ini menunjukkan sama-sama penting, ya, diucapkan salam ketika kita mendatangi satu majelis. Begitu juga ketika kita duluan bubar dari majelis tersebut. Dua salam tersebut sama-sama memiliki keutamaan, ya. Sama-sama layak, sama-sama bagus. Kemudian kita masuk ke adab yang keenam, an yahrisa kullu muslimin an yakuna huwa al-badi'a bis-salam, agar berusaha semaksimal mungkin atau bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaga setiap muslim agar dialah orang yang memulai mengucapkan salam. Rawa Abu Dawud bisanadin sahihin, Imam Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang sahih, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis salam, sesungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memulai mengucapkan salam kepada orang lain.
Jadi besar ya keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang memulai mengucapkan salam. Jadi kita dianjurkan untuk berlomba-lomba, kitalah yang memulai salam tersebut. Kita yang duluan mengucapkan salam. Kemudian yang ketujuh, an yulqiyal muslimu assalamu ala akhihi idza hala bainahuma syai'un. Agar mengucapkan seorang muslim tersebut ucapan salam kepada saudaranya apabila mereka terhalang oleh sesuatu. Rawa Abu Dawud bi sanadin hasanin. Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun thumma laqiyahu falyusallim alaihi aidan. Apabila ada yang memisahkan di antara mereka, apakah itu syajarah pohon atau dinding atau batu, nah setelah itu mereka berjumpa, maka hendaklah dia mengucapkan salam kepadanya juga. Jadi dari hadis ini bisa kita pahami bahwa misalnya tadi kita melihat saudara kita tapi ada pemisah, ya. Misalnya dipisah oleh pohon atau misalnya ada dinding ya yang menghalangi, ya, atau misalnya ada kendaraan ya yang menghalangi. Nah nanti setelah jumpa, setelah itu kita ucapkan salam kepadanya. Baik, adab yang kedelapan adalah idza lam yasma'us salama, apabila mereka tidak mendengarkan salam tersebut. A'adahu salasan hatta yasma'u, mengulanginya sampai 3 kali sehingga mereka pun mendengarnya. Jadi disunahkan ketika misalnya kita mengucapkan salam, tak ada yang menjawab. Bisa jadi karena mereka yang ada di dalam rumah misalnya atau yang ada di dalam ruangan tidak mendengarkan, maka disunahkan agar kita ulangi sampai 3 kali sampai mereka dengar. Rawal Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza takallama bi kalimatin, a'adaha salasan. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbicara, apabila membicarakan suatu kalimat, apabila mengatakan suatu kalimat, suatu ungkapan, a'adaha salasan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sampai 3 kali. Hatta tubhama anhu, sehingga dipahami. Wa idza ata ala qaumin fasallam alaihim, sallama alaihim salasan. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi sebuah kaum, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada mereka, bersalam kepada mereka sampai 3 kali. Ya, dari hadis ini jelas kita pahami bahwa dianjurkan untuk mengucapkan salam tersebut sampai 3 kali, terutama ya apabila orang yang kita ucapkan salam kepadanya nampaknya tidak mendengar, ya. Maka kita ucapkan dan kita ulangi salam tersebut sampai 3 kali. Adab yang ke-9, an yusallimal muslimu ala man fi baitih fa illam yajid sallama ala nafsi. Agar mengucapkan salamlah seorang muslim tersebut kepada orang yang di rumahnya. Jika dia tidak mendapati orang di rumahnya, sallama ala nafsi, dia mengucapkan salam untuk dirinya sendiri. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza dakhaltum buyuta, apabila kalian memasuki rumah, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam atas diri kalian, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah, sebagai salam penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan thayyibah, yang dipenuhi dengan keberkahan dan kebaikan. Jadi ketika kita masuk ya ke rumah,
ada orang ataupun tidak, maka tetap disunahkan untuk mengucapkan salam. Rawa At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun gharib. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dan beliau menuturkan hadisnya hasan sahih gharib an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau menuturkan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlika, apabila kamu masuk ke rumahmu, apabila kamu mendatangi keluargamu, fasallim, maka ucapkan salam. Yakun barakatan alaika wa ala ahli baitik, niscaya salam tersebut akan membawa keberkahan kepadamu dan kepada keluargamu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari Anas bin Malik yang ketika itu masih belia, masih sangat muda, masih kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarinya untuk mengucapkan salam ketika Anas ingin masuk ke rumah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan karena di dalam salam tersebut ada keberkahan, baik untuk dirimu maupun untuk keluarga rumahmu. Al-adabul ashir, adab yang ke-10. Idza marra bi sibyanin alqa alaihim assalam, apabila melalui atau melewati kumpulan anak-anak atau apabila melewati anak-anak kecil, mengucapkan salam kepada mereka. Fa fi sahihaini, disebutkan dalam sahihaini, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim. Beliau, yaitu Anas bin Malik, melewati anak-anak kecil, kemudian dia mengucapkan salam kepada mereka. Wa qala, dan beliau menuturkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melakukannya. Rawa Abu Dawud bi sanadin sahihin qala Anas radhiyallahu anhu. Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Qala Anas radhiyallahu anhu, intaha ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana gulamun, padahal saya masih kecil, fil gilmani, di antara anak-anak kecil, fasallama alaina, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada Nabi. Jadi pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kerumunan anak-anak kecil, dan ternyata Anas ketika itu ada bersama anak-anak kecil yang banyak tadi. Summa akhudha biyadi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tanganku. Arsalani birisalatin, memberikan kepadaku surat. Wa qa'ada fi dhilli jidarin, dan beliau duduk fi dhilli jidarin, di dalam bayangan sebuah dinding. Au qala, atau beliau mengatakan ila jidarin hatta raja'tu ilaihi, ila jidarin hatta raja'tu ilaihi. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di samping jidar, dinding, sampai aku kembali kepadanya. Nah, dari hadis ini kita pahami kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ketika menjumpai anak-anak kecil itu beliau mengucapkan salam kepada mereka, Bahkan di sini Anas menyebutkan bahwa sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik tangannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik tangannya, memberikan kepadanya surat. Nah, kemudian setelah Anas mengantarkan surat tersebut, Anas kembali dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun masih di tempat tadi,
masih di tempat yang tadi. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lama melihat anak-anak tersebut bermain. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan adab-adab salam berikutnya, ya. Adab salam yang ke-11 sampai yang terakhir kita upayakan di pertemuan berikutnya kita selesaikan. Fa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa musyarakatikumul jayidah. Syukran lakum jami'an. Nakhtatim liqa'ana hadza bidu'ai kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.